Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya dari Beyond dengan jurusan Business Management. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan UAS mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang sudah saya ampu selama mempelajari mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan. Ada beberapa proyek yang telah dijalankan, baik proyek pribadi dan juga proyek kelompok. Pada video ini akan saya rangkum dalam satu penjelasan mengenai proyek-proyek tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan penjelasannya dalam bentuk PowerPoint dengan ringkas apa saja yang sudah saya ampu selama satu semester ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman proyek untuk mata kuliah karakter building kewarganegaraan. Sebelum saya memulai, alangkah baiknya untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut adalah perkenalan diri secara singkat. Nama saya Anissa Laras Permesori, biasa dipanggil Anissa. Saya merupakan mahasiswi Beyond Business Management yang berdomisili di Bekasi. Perkenalan ini adalah untuk memfokuskan proyek strategi implementasi energi terbarukan sebagai wujud nasionalisme modern. Ini merupakan judul yang saya ambil, yang dimana memfokuskan gabungan jawaban dan juga kerjasama dengan tim mata kuliah karakter building kewarganegaraan. Latar belakang masalahnya, pertama, di Indonesia itu masih sangat tergantung dengan BBM fosil, yang dimana BBM fosil ini sangat mahal untuk di beberapa wilayah di Indonesia, dimana untuk harganya cukup berbeda dengan wilayah di Jabodetabek dan juga merusak lingkungan. Kedua, potensi energi terbarukan itu cukup besar, namun belum optimal. Dan yang terakhir adalah latar belakang terhadap mahasiswa yang sangat penting dalam mendukung SDG nomor 7 dan kedaulatan energi. Rumusan masalah dari proyek ini adalah, pertama, strategi energi terbarukan mengurangi ketergantungan BBM. Pada saat ini, sesuai dengan peningkatan perkembangan zaman, di mana energi terbarukan sudah mulai banyak aktif digunakan di negara-negara lain selain di Indonesia, dan hal ini sangat bisa membantu untuk mengurangi ketergantungan BBM di Indonesia. Yang kedua adalah hambatan dan solusi dengan semangat nasionalisme, bahwasanya mahasiswa alangkah baiknya untuk tetap menjaga nasionalisme di diri kita meskipun seiring berjalan waktu sudah adanya modernisasi, kita juga harus tetap mengikuti perkembangan zaman dan juga tetap harus menjaga nasionalisme. Lalu yang terakhir adalah peran mahasiswa mendorong energi bersih. Saat ini sebetulnya untuk energi bersih sudah cukup banyak yang aware atau sudah cukup banyak yang mengetahui. Namun sebagai mahasiswa, alangkah pentingnya juga kita turut membantu menginformasikan atau mensosialisasikan terkait dengan perubahan dan mendorong energi bersih di Indonesia. Berikut adalah salah satu hasil temuan di lapangan yang saya dapatkan. Saya mendapatkan kesempatan untuk wawancara dengan salah satu pengguna motor listrik di wilayah Bekasi dengan nama Faris Hussein. Faris Hussein merupakan salah satu karyawan swasta yang sebelumnya menggunakan motor dengan bahan bakar bensin, yang dimana untuk BBM tersebut penggunaannya sangat menghabiskan banyak kos, dan juga beberapa wilayah di Indonesia seringkali terjadinya kekurangan BBM dan juga antrian yang cukup panjang. Nah, salah satu hal yang dilakukan Kak Faris Hussein adalah dengan merubah motor yang menggunakan BBM sebelumnya menjadi motor listrik yang ramah lingkungan dan juga mendukung nasionalisme. Nasionalisme di sini yang dimaksudkan adalah Kak Faris ikut atau turut membantu program pemerintah untuk pembelian kendaraan yang berenergi listrik. Nah, hasil ini saya sajikan dalam bentuk podcast edukasi, di mana juga saya paparkan dalam bentuk video yang diupload di YouTube. Nah, berikut solusi yang ditawarkan dari Kak Faris Hussein dan juga suggestion dari saya sendiri saat berbincang atau ngobrol dengan Kak Faris Hussein, di mana edukasi publik lewat podcast dan media digital itu sangat diperlukan untuk saat ini dan ke depannya. Kenapa? Karena media digital saat ini merupakan salah satu platform yang penggunanya cukup besar dan cukup banyak, dan ketika kita ingin menjelaskan atau mensosialisasikan suatu program atau energi yang terbarukan, kita harus menggunakan platform yang banyak masanya sehingga mempermudah penyebaran informasinya. Yang kedua adalah untuk mendorong transportasi ramah lingkungan, di mana pastinya dengan menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, kendaraan tidak akan mengeluarkan emisi karbon, lalu juga ramah lingkungan dan juga sangat mengirit
bahan bakar atau cost dalam pembelian bahan bakar. Nah, yang terakhir adalah mengaitkan isu energi dengan nasionalisme modern. Saat ini pastinya di Indonesia sering berjalan waktu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya sudah seringkali masuk adanya modernisasi. Dengan adanya modernisasi ini bukan berarti kita semua harus merupakan jiwa nasionalisme di diri kita. Kita juga harus tetap mendukung program-program pemerintah dan juga kita harus tetap membawa negara ini untuk tetap bisa maju sama seperti negara lainnya. Nah, berikut adalah refleksi pribadi yang saya dapatkan saat menjalankan program atau proyek ini. Yang pertama, untuk self-awareness sendiri, saya sangat mengerti bahwasanya peran mahasiswa dalam keberlanjutan teknologi dan juga energi itulah sangat penting untuk diterapkan. Lalu, ada juga adaptability, di mana untuk menyesuaikan diri dan kondisi lapangan pada saat ini itu sangat membantu saya, terutama dengan menjalankan proyek ini, saya juga bisa berkesempatan wawancara langsung dengan pengguna produk energi terbarukan. Selanjutnya, ada collaboration, di mana pada saat gas personal itu saya menjalankan secara pribadi, lalu juga kami ada kerja kelompok, di mana kerja dari tim juga sama-sama membantu untuk mencari informasi terkini terkait dengan judul atau program yang kami jalankan. Yang terakhir, jadi terkesan langkah yang saya lakukan saat ini cukup kecil, di mana saya membuat video dan saya upload di YouTube, tapi kemungkinan ini akan berdampak besar bagi masa depan yang berkelanjutan, di mana masyarakat yang mengakses YouTube pun dapat mengetahui bahwa dengan menggunakan motor listrik atau kendaraan listrik itu sangat membantu negara dan juga membantu nasionalisme di Indonesia, di mana di Indonesia bisa mulai sadar untuk mensupport program pemerintah dan juga untuk menjaga lingkungan. Terima kasih atas waktunya dan atas kesempatannya untuk menjelaskan program yang telah saya jalankan bersama dengan tim dan juga pribadi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.